suara kita semua untuk yang lebih baik. Temukan informasi terpercaya, bagian aspirasi kita semua. Topik hangat hari ini dan semua solusi suguhan kita di tanggapan publik. Widya, Apa tuh Bang? kan semalam itu aku udah jadi pergi ke luar kota, kayaknya ke Lombok kemarin kan. Dan udah sampai sana aku kemarin, mudah kali sekarang cari penginapan, hotel, dan juga jajanan kayak di restoran tuh udah banyak sekali dilihat. Oh gitu Terlebih ya, Bang? sekarang kan untuk yang antigen dan PCR itu udah bebas bagi masyarakat yang vaksinasi 2 dan booster. Kayaknya Widya harus diajak juga ini. Oke, kalau gitu udah bisa liburan ya Bang Udah ya? bisa, Wid. Jadi nanti kalau udah habis lebaran udah bisa jalan-jalan juga ya? Semua Benar. udah longgar lah Udah istilahnya longgar, sekarang udah ya? relaksasi yang kita rasakan. Iya. Kayaknya aku lihat sih kita udah mengarah ke perbaikan pemulihan ekonomi kita lah, Wid. Sekarang semua sektor udah mulai membaik Benar. gitu ya Bang ya, mau pariwisata, mau sektor UMKM juga semuanya udah lebih baik keadaannya Benar, gitu benar, ya, Bang? Wid. Terlebih kan kalau kita lihat pariwisata ini banyak kali lininya kan, nanti kalau contohnya udah dunia penerbangan kita juga udah baik, pariwisata juga baik, baru nanti kena juga ke penginapan dan lain-lainnya. Iya, karena memang antusiasme masyarakat semenjak PCR sama antigen ditiadakan langsung ini ya Bang, langsung kayaknya pada pesan tiket gitu ya. Benar, benar, Wid. Sampai aku Pergi aja kemarin jalan. bingung pilih hotelnya yang mana, yang murah atau yang ini. Kayaknya budgetku yang murah sih, kan Yang nggak jadi murah. sultan kemarin Tapi itu. yang penting kan jalan-jalan gitu ya Bang, ya. Benar, Jalan-jalan, terus nikmatin pemandangan, nikmatin kulinernya juga ya kan Bang. Benar, Pokoknya artinya asik kita juga harus mengatakan bahwa pemulihan ekonomi ini akan berdampak kepada semua sektor. Betul, semenjak bebaskannya ya dari peraturan PCR dan swab antigen. Tanggal 8 kemarin ya, Wid ya? Tanggal 8 Maret kemarin. Tapi kalau kita bincang-bincang dua ini kayaknya nggak enak aja gitu. Iya, ya, Kayak mana kayaknya- kalau kita panggil Oke. para ahlinya dan Betul, juga betul. abang dan bapak kita yang kompeten untuk akan Iya. ini. Hari Pastinya ini- berbicara tentang PCR dan antigen ya. Betul, hari ini ada siapa aja sih Bang? Kalau aku sih hari ini punya pasti orangnya tampan dan ganteng, Oke. klimis banget. Bang Melki pasti aku punya. Bang Melki. Kalau Ya. gitu Widya hari ini juga ajak dari DPRD Sumatera Utara Pak Yahdi Khair. Boleh, Wid, kita bincang-bincang, Kita kita langsung gaskan. panggil aja ya Boleh, Bang kita Azril. gaskan. Oke, silakan masuk deh Pak. Assalamualaikum. Melki dan Pak Yahdi. Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak. sore, Duduk. selamat sore. Silakan. Bapak, ya. Assalamualaikum. Ya. Sehat hari ini abang dan bapak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kayaknya ini pas hari ini kita tanya, Wid. Tadi kita udah berbicara tentang bebas PCR dan antigen membawakan perubahan terhadap pemulihan ekonomi. Kalau Widya hari ini mau banyak tanya sama siapa hari ini? Atau yang kedua-dua? Atau sama aku juga mau bertanya? Pengennya tanya semua ya, tapi nanti jadinya Widya sendiri kalau ngomong kan nggak enak ya Bang. Pertanyaannya pastinya nanti jalan-jalannya berapa harganya? Penginapannya. Berapa budget yang dibutuhkan Benar. sekarang ya? Apakah naik setelah PCR dan antigen ini terhadap biaya hotelnya atau restorannya? Betul, betul. Atau Widya Tapi- mau tanya langsung boleh? Oke, Widya ke Pak Yahdi dulu lah ya, Boleh, dari boleh. perwakilan rakyat ini di Sumatera Utara. Pak, ini kan setelah pemerintah kemudian membebaskan peraturan wajib PCR dan antigen, Ya. tentunya berdampak juga kepada para pelaku usaha begitu ya Pak ya. Yahdi. Kalau Pak Yahdi sendiri melihat ini seperti apa Pak? Tentunya ini kan jadi kabar baik begitu untuk para pelaku usaha ya. Gimana Pak Yahdi? Ya, memang kalau kita lihat dampak pandemi itu kan sungguh dahsyat ya. Nah, tahun 2021 saja ya 2020-2021 itu ada 1.298 perusahaan yang mengajukan pilot. Ya, kemudian ada 30 juta lebih kurang UMKM yang itu kolaps. Oke. Nah, dan juga hampir 7 juta lebih pekerja kehilangan pekerjaannya. Ya, kemudian tentu saja sektor wisata juga ini berdampak sangat signifikan sekali ya. Nah, kemudian tentu saja itu berdampak kepada pertumbuhan ekonomi secara nasional. Itu pernah mencapai minus 2,07%. Sumatera Utara juga begitu ya. Nah, kalau tidak salah saya sekitar minus 1,8%. Walaupun sekarang sudah cenderung mengarah ke perbaikan yang penuh harapan ya. Karena memang ini ekonomi kan sudah mulai bangkit lagi.
Nah, jadi memang dampak ini semua tentu ya harapan kita adalah bagaimana pandemi bisa segera berakhir. Nah, setidak-tidaknya dia memasuki ya era endemi. Ya, kalau endemi itu kan sudah menjadi penyakit-penyakit biasa dia ya. Nah, pandemi itu kan luas sekali. Nah, jadi oleh karena itu pengendalian COVID-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah itu kelihatannya efektif ya. Nah, dan juga tentu ini tidak hanya peran pemerintah Indonesia, juga secara kelembagaan WHO juga punya peran yang sangat penting. Nah, juga tentu saja ya pada saat seperti ini negara-negara itu kan saling punya punya semangat yang sama untuk mengatasi masa pandemi ini. Nah, jadi saya kira itu. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan pertanyaan tadi, ya, tentu saja pelonggaran-pelonggaran ini memberikan dampak positif. Ya, nah, kita lihat saja baru sekitar seminggu ya, pemerintah mengumumkan bebas PCR dan antigen untuk bepergian ya, baik dari bandara maupun pelabuhan laut, kereta api dan sebagainya ya, seluruh transportasi. Nah, itu sudah signifikan pertambahan pergerakan ekonomi ya, pertumbuhan pergerakan ekonomi dan pergerakan manusia juga ya, ini sudah kelihatan ya hampir bisa kita katakan seperti kondisi normal pada awal-awal dulu sebelum pandemi. Nah, saya beberapa hari yang lalu baru mengunjungi salah satu tujuan wisata yang terkemuka di Indonesia. Nah, itu sekitar sebulan yang lalu kita ke sana, itu sepi sekali, seperti kuburan. Tapi ini kemarin udah mulai bergairah. Semenjak PCR dan PCR dan antigen itu dibebaskan. Ya, saya kira itu langkah positif dan memang harus tetap dipantau ya, harus tetap dikendalikan ya, diawasi, di surveillance dengan baik ya. Nah, karena tidak boleh lengah juga kita. Karena COVID ini masih ada. Masih ada ya. Nah, jadi artinya pelonggaran oke, kewaspadaan tetap, prokes tetap harus dilaksanakan ya. Nah, walaupun pembatasan-pembatasan seperti yang kemarin-kemarin itu mungkin sudah perlulah ada pelonggaran-pelonggaran. Saya kira itu yang mudah-mudahan dengan ini ekonomi mulai bangkit ya. Betul. Karena kalau ekonomi bangkit ya, tentu masyarakat akan bisa kembali kepada kondisi yang sedia kala ya. Saya kira itu untuk sementara. Baik, nah itu tadi kita berbicara tentang pemulihan ekonomi, yang artinya jika kita kaitkan pasti ke sektor usaha. PCR dan antigen hari ini bebas dengan syarat vaksin 2 bagi pelaku perjalanan. Sektor usaha yang paling kental ataupun erat kaitannya pasti perjalanan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata. Kalau dari Bang Melki sebagai Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia melihat kebijakan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan ini pada tanggal 8 Maret, artinya sudah 1 minggu ini berlangsung, positifkah atau seperti apa Abang lihat untuk dampak usaha sendiri? Ya, kami dari asosiasi ya, dari PHRI khususnya Sumatera Utara ini ibaratnya kita 2 tahun ini mengalami suatu terpaan yang luar biasa ya, di dunia pariwisata khususnya dan sektor-sektor yang pendukungnya. Dan sampai tahun 2022 ini tetap ada yang sudah lay off, ada yang sudah terkapar ya, tapi juga ada yang survivor, ada yang masih berjalan. Nah ini pada saat pemerintah memberikan kebijakan untuk membebaskan antigen dan PCR, ini tentunya ini angin segar bagi kita semuanya. Artinya bagi pelaku usaha itu menerima dengan positif dengan katakan hore dan merdeka ya? Untuk hal iya, tersebut. dalam batasan tertentu ya, karena itu tadi kata Pak Yadi, pandeminya ini belum masuk ke garis finish kita, ya kita pelan-pelan mulai masuk ke endemi. Nah, apa yang harus kita jaga adalah kita tetap harus protokol kesehatannya tetap kita jaga, ya kan? 1, vaksinasi jalan terus, kita kejar vaksinasi, ya 1, 2 plus booster. Karena kemarin saya juga menerima informasi bahwa yang mau mudik itu juga harus booster. Nah itu harus kita kejar. Nah ini juga
vaksinasi 2 kayaknya sudah di atas 50% kan? Nah, kita juga kejar ke booster. Kemudian protokol kesehatan tetap, ya. Terus ada aplikasi yang untuk tracing kita itu tetap digunakan, Peduli Lindunginya. Kenapa? Itu sebagai sumber tracing kita untuk memetakan sempat itunya. Nah, untuk kita yang baik pelaku usaha ataupun pekerja pariwisata, tentunya pada saat diumumkan itu dibebaskan, mulai berdatangan para wisatawan baik lokal ataupun dari luar negeri, tingkat hunian di hotel itu mulai menaik. Kemudian event-event itu mulai ada, udah mulai penuh ya. Itu kan juga satu semangat yang baru bagi kita sebagai pelaku pariwisata itu. Baik. Udah ada dampak positif yang Positif, dirasakan ya. begitu ya Bang Melki ya sejak diberlakukannya aturan baru gitu. Tanggal 8 Maret kemarin ya, Wid? Iya, yang meniadakan kewajiban untuk PCR dan rapid antigen juga ya. Jadi ini sangat luar biasa sekali juga apa yang diberikan oleh pemerintah begitu untuk para pelaku usaha nih khususnya ya. Tapi kalau Bang Melki sendiri sebagai seorang pelaku usaha, bagaimana kemudian Bang Melki bisa survive nih terhadap bisnis ataupun usaha yang Abang pegang? Bagaimana kalau Abang sendiri caranya seperti apa kemarin? Iya, kita bagian dari teman-teman yang survivor lah kita bilang. Ya kita sudah 2 tahun ini menerima ibaratnya dikasih pelajaran lah. Ya, bagaimana harus melakukan strategi-strategi terbarukan, ya strategi konstruktif. Bagaimana menghadapi pasar yang berubah sebelum pandemi, masuk pandemi. Sekarang kita 2022 pelan-pelan masuk ke endemi. Amin. Nah, ini yang survivor ini tentunya punya strategi-strategi yang baru, cara-cara terbaru, dan 2 tahun ini kita terus-terusan diberikan ilmu, baik itu sesama teman-teman kita pelaku pariwisata, pelaku usaha, termasuk dari mungkin 2 tahun kita banyak online ya. Nah, itu banyak kita dapat ilmu untuk bertahan, mulai dari jadi survivor sampai jadi winner. Ya, mudah-mudahan 2022 ke depan ini bukan hanya kita survivor, tapi kita becoming a winner gitu. Amin. Betul. Become a winner. Baik sekali. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang pemulihan ekonomi itu sudah pasti ada kaitan tadi ke sektor pariwisata, sektor juga perjalanan dan lain-lain. Namun tetap bagi pelakunya itu harus menaati namanya protokol kesehatan dimanapun berada. Betul. Karena dunia masih dicekam oleh pandemi COVID-19. Nah, bagi Pak Yahdi sendiri untuk stimulus yang diberikan pemerintah saat ini adalah melakukan pelonggaran dengan bebas PCR dan antigen. Pengawasan atau langkah-langkah seperti apa nantinya jika memang benar katakanlah 100% bahwa kita berubah menjadi endemi. Ya, jadi itu memang kunci utama adalah 2 hal itu, vaksinasi dan protokol kesehatan. Pengawasannya. Nah, tentu saja pemerintah sebagai pihak yang punya kewenangan untuk mengawasi dan mengendalikan, ini bertanggung jawab penuh bagaimana supaya vaksinasi terus dilakukan sehingga target 70% sampai booster itu bisa dicapai. Kemudian juga pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan. Ya, tentu tidak boleh disiplinnya turun. Misalnya penerapan Peduli Lindungi ya dengan QR code itu kan atau barcode itu harus tetap dilakukan supaya orang-orang itu terdeteksi, ya, tertracing kemanapun dia pergi. Nah, karena di aplikasi Peduli Lindungi itu ada tanda Zona-zona. ada bagi orang yang bisa bebas kemana, dia ada pita hijau. Tapi kalau orang yang sudah terindikasi atau terinfeksi ada hitam. Itu tentu itu cara salah satu ya. Nah, tetapi apapun ceritanya, aplikasi adalah kreasi manusia. Benar. Ya. Nah, yang harus betul-betul dilakukan adalah menegakkan disiplin kita semua. Itu yang penting, ya. Karena aplikasi ini kan bisa juga ada human error. Ada human error, bisa juga diakal-akali juga kan. Nah, tetapi yang penting adalah disiplin semua. Saya kira pemerintah harus terus melakukan kampanye-kampanye, sosialisasi terhadap masalah pengetatan protokol kesehatan ini. Nah, mudik, tapi
mari tetap dijaga itu semua. Nah, karena kan tuntutan mudik ini juga tinggi. Udah 2 tahun orang nggak mudik kan. Nah, malah kemarin 2 tahun terakhir itu karena nggak boleh mudik, orang cari-cari jalan untuk mudik. Ya, sehingga penyebaran COVID itu tidak terkendali sedemikian rupa. Nah, tetapi tentu saja dengan adanya pelonggaran ini dan pemerintah juga sudah mengumumkan boleh mudik. Nah, dengan syarat patuhilah ya, vaksin ya, kartu vaksin lengkapi sampai vaksin ketiga. Nah, kemudian apa boleh buat? Nah, kita pasti menambah kos pribadi, ya kan? Dulu kita nggak pernah kepikiran beli masker. Sekarang kalau kita masuk ke toko atau ke apotek, pertama yang kita lihat adalah ada masker nggak? Benar. Gitu. Nah, itu memang harus menjadi budaya. Ya, apapun ceritanya, hal-hal yang merupakan kebaikan itu harus dijadikan budaya. Nah, budaya berprotokol kesehatan, budaya bermasker, budaya untuk hidup sehat, PHBS, ya, pola hidup sehat dan bersih seperti yang diterapkan oleh Kementerian Kesehatan melalui tentu dinas-dinas kesehatan di provinsi dan kabupaten kota. Nah, ini yang memang harus terus digencarkan di tengah-tengah masyarakat. Karena kan bukan hanya COVID penyakit, ya, ada demam berdarah itu juga berbahaya, DBD, ya, penyakit-penyakit lain juga berbahaya. Nah, tingkat kematiannya juga cukup tinggi kan. Nah, jadi pola hidup PHBS ini, ya, pola hidup bersih dan sehat ini harus terus dikumandangkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, pemangku kekuasaan di negeri ini, sehingga rakyat itu jadi terbiasa. Nah, ya, dulu sudah sebelum COVID pun sudah dimulai anak-anak cuci tangan ya, dengan kebiasaan-kebiasaan cuci tangan itu menciptakan pola hidup sehat. Nah, gerakan masyarakat sehat, Germas itu harus terus dikumandangkan. Nah, jadi Germas, PHBS, prokes, ya, vaksinasi. Ya, kalau untuk penyakit-penyakit lain, program imunisasi itu harus tetap ditumbuh kembangkan, nah, supaya ini menjadi budaya di tengah-tengah masyarakat. Kalau sudah menjadi budaya, insya Allah kesehatan itu akan bisa ya menjadi hal yang kita kendalikan bersama. Artinya jika Indonesia sehat, maka orang Indonesia sehat dan pelaku-pelaku usaha Indonesia sehat, dan yang mengaplikasikan juga sehat, artinya akan pemulihan ekonomi kita akan menjadi semua menjadi lebih baik. Menjadi sehat. Kayaknya perbincangan kita semakin hangat. Gimana kalau hari ini sebelum Bang Ivan nyanyi, kita suguhkan ke Bang Melki dan Pak Yadi minuman yang ada di sini. Pak Yadi dan Bang Melki ini nikmatin tehnya. Bukan mau nyanyi. Mau nyanyi juga Bang Ivan di sana. Kita menikmati minuman ini. Ya. Silahkan. Ya, artinya kita hari ini udah disuguhi dengan suara emas Bang Ivan. Tadi kita udah menyuguhkan minuman ini ke Bang Melki dan juga Pak Yadi. Berarti lanjut ke segmen kedua ini masih banyak pertanyaan kita gencar. Betul, kan? Bang. Tapi tadi Bang Ivan sempat bisik-bisik ya. Kak, aku mau nanya katanya gitu. Kita kasih atau enggak nih Bang? Boleh kalau mau ini. Berkali ya kita kasih, apa enggak ya? Boleh lah ya, sekali boleh lah. Boleh apa tuh Bang? Kasih nggak apa-apa biar habis kami sini. Oke deh, mau nanya nih, mumpung kebetulan tema kita kan dampak bebas antigen dan PCR terhadap dunia usaha. Benar sekali Bang Ivan. Gue narasumber atau siapa? Boleh deh, biar adil kan dua-dua nih. Oke, kalau mau Kak Widya ya. sama Bang Ajil nanya, jawab nggak apa-apa sih. Kayaknya ada pakarnya, ada bagus pakarnya ya, lebih baik. Silakan Bang, Apa waktu Bang dan Ivan? tempat dipersilahkan. Oke. Jadi Pak gini, ini kan tentang dunia usaha nih. Kalau menyangkut dunia usaha, nah gimana kalau misalnya dunia usaha terhadap musisi? Nah jadi apa usaha musisi itu udah boleh dibebasin Pak? Apa cuma dunia usaha tertentu aja nih? Karena kan kita pun merasa kapan nih kita bisa normal kembali, kita bisa beraktivitas seperti biasa dan berusaha seperti biasa lagi. Mungkin itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Ini nanya sekalian curhat juga sih sebenarnya Pak ya dia. Nah, supaya dapat perhatian dari pemerintah ya Bang. Keterkaitannya ya. Boleh di Pak Yadi duluan jawab boleh? Ya, saya kira semua sektor pasti mendapatkan dampak yang positif. Ya. Salah satu contoh, ini contoh aja ya, contoh. Jangan dipolitisir aja, contoh aja. Oke, siap. Kemarin event otomotif terbesar di Indonesia itu juga diiringi dengan ada konser 2 band besar di Indonesia. Artinya dengan adanya pelonggaran-pelonggaran ini dan adanya keyakinan ya bahwa situasi dan kondisi ini agak bisa dikendalikan, pemerintah
sudah mulai membuka sektor-sektor yang selama ini ya terus terang saja kolaps ya, termasuk sektor musik ya. Nah, banyak musisi kita yang kehilangan ya, kesempatan ya untuk mengadakan atau untuk menunjukkan kreativitasnya. Tetapi dengan adanya pelonggaran ini saya yakin ya, sektor dunia industri musik itu akan kembali bergairah. Baik. Ya, kita yakin itu. Jadi tidak hanya kemarin itu kan sempat musik melalui daring-daring. Iya. Kalau daring-daring itu kan kita bingung. Benar. Yang main gitar di sana, yang nyanyi di sini, yang main apa? Bingung-bingung kita nengoknya. Kadang kan? dia dicap nyanyi di sini belum siap gitu ya Pak. Sekarang, itu sudah saya kira beberapa waktu ke depan ini itu udah mulailah. Dan kita berharap tentu Bang Ivan CS ini akan lebih semakin terbuka. Amin. Pangsa pasarnya kan gitu. Baik. Dan rezekinya. Amin. Baik. Ya. Bang Melki mungkin ada tambahan ya Bang Melki? Ya, hubungannya dengan dicabutnya kebijakan PCR antigen itu tentu saja satu dari transportasi Ya. meningkatkan jumlah penumpang. Pasti. Ya, satu yang datang ke Kota Medan Sumatera Utara. Nah, artinya bahkan ada event-event yang terselenggara di Kota Medan ini pasti ya, tingkat hunian naik, kemudian event juga naik, apalagi event yang non formal, sosial event misalnya wedding. Wedding. Iya. Nah, itu banyak teman-teman kita yang berkecimpung di dunia musik, Ya. banyak di sana tuh musik orkestra kah, atau musik pop, rock segala macam, ataupun event mungkin event khusus musik nanti bakal bisa kita adakan lagi. Iya. Kemudian juga pada para pekerja musik kita yang bekerja di luar negeri, ya ada beberapa teman saya bekerja di cruise, ya mereka kan bekerja di dunia musik tapi di cruise. Dengan dicabutnya kebijakan seperti ini bisa ke depan mulai diperlonggar untuk dapat bekerja kembali di luar negeri. Nah, seperti itulah. Ya udah Bang Ivan sabar-sabar aja ya Bang Ivan. Udah dapat jawabannya. Udah dapat. Udah lega ya Bang Lega ya? Oke. Jadi bisa nanti kita tunjukin sama outlet-outlet, rupanya sekarang kan udah bisa kan. Tapi kan sekarang masih ada di sini ya Bang ya. Dinikmatin aja ya Bang, seminggu sekali. Puas ya, Bet ya? Puas ya. Nah, kalau Bang Melki sendiri melihat stimulus yang diberikan pemerintah dengan relaksasi atau pelonggaran tersebut, pasti dong ada yang harus dibenahi melalui pengawasannya. Kalau dari dunia usaha sebagai perhimpunan hotel dan restoran ini, apa yang perlu dibenahi untuk pelonggaran ini? Ya, satu, kita ini kan pada dasarnya kan makhluk sosial. Kita ibaratnya 2 tahun ini berperang melawan virus yang tidak kelihatan ini. Ya udah dia sedemikian kecilnya tidak kelihatan, Tapi mematikan. Dan kita belajar dari keterpurukan ini untuk bangkit. Ya, untuk bangkit itu kita nggak bisa sendiri. Kita perlu bergandengan tangan. Pemerintah, pasti. ya, kemudian legislatif, kemudian kita masyarakat pelaku usaha juga, masyarakat yang menggunakan fasilitas semuanya. Ini kita bergandengan tangan. Bukan hanya dari pemerintah ataupun pelaku usaha memberikan suatu ibaratnya menjaga ini semuanya, baik itu protokol kesehatannya, baik pun aplikasinya, ya dijaga, orangnya juga ada yang menjaga ya dengan ketat ya misalnya gitu. Tetap didirikan satgas-satgas. Satgasnya ada, tapi kitanya juga masyarakat. Ayo, kita ini mau menuju endemi, ya sedikit lagi finish line-nya udah dekat loh katanya. Ya, ayo kita sama-sama. Ya itulah yang kita harus capai semuanya. Sebenarnya sejarah kan selalu berulang. Pasti. Yang namanya pandemi ini bukan tahun 2020 aja. Iya. Balik ke tahun 1920 ada Spanish flu. Benar. Itu sampai 5 tahun mereka menghadapi seperti itu. Udah selesai Perang Dunia Pertama, mereka menghadapi Spanish flu. Itu sekarang sejarah berulang kembali. Dan pada saat itu mereka juga bekerja sama seperti kita. Nah, ini akan bisa berakhir jika kita semua sama-sama bekerja sama. Baik. Artinya ada kerjasama juga dari masyarakat ya, Iya, begitu. itu. Peran serta masyarakat sebenarnya memang penting sekali begitu ya Bang Melki, Pak Iya. Yadi ya. Iya. Oke, saya mau ke Pak Yadi. Pak Yadi 2 tahun, kurang lebih 2 tahun lah kita dilanda oleh pandemi COVID begitu kan, dan dari sektor pariwisata ataupun sektor usaha manapun ini terdampak, ada yang sampai kolaps gitu. Bahkan kalau dari Bang Melki sendiri ini sudah survive dan mudah-mudahan bisa menjadi winner gitu kalau tadi Bang Melki bilang ya. Nah, dengan adanya beberapa pelaku usaha yang kemudian kolaps, tentunya kan ini membuat banyak pengangguran begitu Pak Melki. Nah, dengan
setelah diterapkannya pembebasan PCR dan antigen, tentu ini juga akan meningkatkan kembali peluang-peluang masyarakat untuk bisa mendapatkan pekerjaan begitu ya Pak Yahdi? Ya. Jadi pemerintah Provinsi Sumatera Utara ya tentu saja dalam hal ini ya termasuk DPRD Sumatera Utara itu kami sudah mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk program namanya program Wirausaha Baru. Nah, program Wirausaha Baru ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak COVID, ya, korban PHK, kemudian TKI atau pekerja migran, ya, PMI yang berhenti, kemudian kembali ke Indonesia. Nah, itu sekarang bisa mendapatkan program Wirausaha Baru itu, ya. Nah, kebetulan saja itu salah satu diskusi kami dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara dan itu direspon. Jadi pada tahun anggaran 2022 ini program itu sudah terlaksana dan ini sedang seleksi. Nah, karena memang ya kemampuan keuangan pemerintah juga masih terbatas, tentu tidak semua bisa, ya. Nah, diseleksi bagi mereka-mereka yang memang beralih ke wirausaha, usaha kecil, ya, apakah usaha gorengan, usaha jual bakso, ya, usaha pangkas, usaha-usaha mikro. Nah, ini ada program itu. Memang tidak diberikan bantuan uang, ya, tetapi diberikan bantuan dalam bentuk peralatan, ya, untuk pengembangan usaha mereka, sehingga mereka itu tidak gampang, ya, beralih dari sektor yang selama ini mereka geluti menerima gaji, ya, akibat PHK, akibat dari luar negeri kembali, mereka kan mulai menggeluti usaha sendiri, ya, usaha yang mandiri. Tentu ini tidak mudah, maka disitulah masuk bantuan pemerintah dan itu program itu di APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 itu sudah. Dan hari ini saya tadi kebetulan sebelum kemari saya singgah dulu itu di tempat seleksi, kebetulan Kabupaten Batubara ada mendapatkan itu, memang tidak banyak, tapi setidak-tidaknya inilah iktikat baik, ya, atau niat baik pemerintah provinsi dalam hal ini tentu Pak Gubernur kita Pak Edi Rahmayadi, juga DPRD Sumatera Utara, kebetulan kami juga di Banggar, ya. Inilah upaya kita, niat baik kita, iktikat kita untuk setidak-tidaknya memberikan stimulus kepada masyarakat yang terdampak. Nah, tentu saja, ya, pemerintah sendiri tentu tidak mampu mengatasi itu semua. Nah, diharapkan juga peran serta sektor-sektor swasta, ya, apakah swasta nasional, apakah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, tentu harus mengambil peran juga di situ dalam bentuk apa? CSR, ya, Corporate Social Responsibility. Mereka kan punya anggaran CSR yang bisa digunakan untuk memberikan stimulus-stimulus ke masyarakat kita yang terdampak COVID ini. Nah, mudah-mudahan kalau ini semua pihak merasa terpanggil, ya, untuk melakukan upaya-upaya membangun kebersamaan, membangkitkan ekonomi, saya yakin insya Allah paling tidak, ya, paling lama 1 tahun ini atau 2 tahun ini udah bisa take off kembali, udah bisa kita bahkan mungkin leading, Pak, ya. Nah, kalau istilah Pak apa tadi, winners. Ya. Nah, saya yakin, saya optimis. Tapi tentu ya kompak kita itu jangan ketika pandemi aja. Ketika sudah mulai normal dan dalam keadaan normal juga kita harus kompak. Seterusnya, ya, seterusnya, Pak, ya. Kan hikmah daripada pandemi ini kan ada juga, nggak semuanya pandemi ini buruk. Ada juga hikmah positifnya. Orang makin peduli sesama lain. Yang punya memperhatikan yang nggak punya, ya kan, memberikan bantuan, makanan, ya, sembako tetangga-tetangganya yang kesulitan. Nah, ini kan salah satu hikmah. Kemudian juga hikmah lainnya, orang semakin taat beribadah, ya, Pak, ya. Itu kan salah satu hikmah, ya. Banyak hal, ya. Nah, sekarang orang yang punya kelebihan belanja ke tetangganya, ya. Nah, sehingga menggairahkan
usaha-usaha mikro, kecil dan menengah. Baik, Pak. Saya kira itu. Oh, Baik, siap. kalau dari Bang Melki sendiri melihat keselarasan antara kemajuan ekonomi dan kesehatan kita nantinya seperti apa setelah diberlakukan pelonggarannya, khususnya bagi pelaku usaha? Ya, ini tentu saja tadi kan seperti yang sudah saya sebutkan, jadi angin segar ya. Kemudian juga berkenaan dengan apa yang disampaikan Pak Yadi, ya kita memang harus saling bekerja sama ya untuk menuju masa depan yang lebih baik. Nah, alhamdulillah kita semua terlahir sebagai bangsa Indonesia di bumi Nusantara ini diberikan berkah ide-ide kreatif. Pasti. 2020-2021 banyak para sumber daya manusia gitu tuh di layoff dari pekerjaan. Dan alhamdulillah kita dipenuhin segala ide kreatif, akhirnya mereka buat apa? Mereka buat usaha UMKM, baik itu langsung berjualan di jalanan ataupun yang online. Nah, tingkat penjualan online itu 2020-2021 itu kan pada Sangat naik meningkat, semuanya. signifikan sekali. Ya sangat bagus ya. Kita lihat angkanya itu sangat bagus. Nah, ini apa? Ini peluang sebenarnya. Ya, dan kita bisa lihat ke depan itu kita semakin bisa memanfaatkan secara digital. Baik. Seperti itu. Dan ini memberikan ibaratnya bagi pemerintah bahkan dari usaha yang lain untuk melihat seperti ini, wah ini bagus ini. Nah, dan juga dari kami yang dari dunia pariwisata, khususnya pendidikan vokasi pariwisata, tentu saja setiap tahun kan menghasilkan tenaga-tenaga pariwisata yang baru. Mereka juga butuh pekerjaan. Baik. Ya, bukan hanya mereka bekerja di bidang pariwisata, tapi juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan, jadi entrepreneur. Ya, nah itu juga kalau mereka menjadi entrepreneur, mereka membuka peluang usaha bagi saudara-saudaranya yang lain juga. Nah ini juga akhirnya kita naik sama-sama gitu loh. Nah itu yang kita harapkan sama-sama. Seperti tadi Pak Yadi bilang, bukan jangan pandemi aja kita kayak Kerjasama begini dengan ya. Nanti udah pasca pandemi masuk endemi mungkin udah selesai, Mulai masing-masing lagi. masing-masing lagi. Jadi ayo kita bangkit sama. Ini momentum ini. Jadi kita sama-sama lah. Istilahnya together we stand, together we success ya. Betul, pokoknya Benar harus sekali. rangkulan tangan terus. Ya. Oke, Pak Yadi dan Bang Melki, ini singkat saja ini pesannya untuk semua masyarakat dan untuk pelaku usaha seperti apa? Dari Pak Yadi dulu mungkin. Ya, Singkat ya, Pak. tentu kita berharap ya masyarakat harus bisa tetap survive, berupaya ya meningkatkan kemandiriannya, mencari peluang-peluang usaha ya bagi yang mungkin kemarin terdampak pandemi ini, apakah PHK dan sebagainya. Tentu kreativitas itu sangat dibutuhkan. Ya, saya yakin ya kalau sifat manusia ini kalau dia dalam keadaan terdesak, dia akan berupaya mencari hal-hal baru. Seribu akal tak akan seribu tercipta. akal, ya, usaha-usaha yang kreatif, ya. Ini mudah-mudahan akan bisa membangkitkan ekonomi keluarga dan juga ekonomi masyarakat. Baik. Oke, baik. Dari Bang Melki sendiri pandangannya Bang, singkat dan padat. Ya, dari kita tetap pemerintah sudah memberikan fasilitas vaksinasi dan sekarang booster. Masyarakat kejar terus boosternya, tetap protokol kesehatan, gunakan aplikasi Peduli Lindunginya, jaga, dan pengawasannya yang tetap terjaga. Dan untuk ide kreatif ekonomi, kita alhamdulillah kita juga sama-sama mempunyai ide kreatif yang sangat baik, dan itu juga akan membangkitkan ekonomi kita ke depannya. Baik. Mantap Sama ya. seperti yang saya bilang tadi, together we stand, together we success. Artinya pemerintah sudah memberikan stimulus, masyarakatnya sebagai pelakunya, maka masyarakatnya harus menerapkannya untuk mencapai kesuksesan kita sama-sama ya, Wid ya. Betul. Pokoknya obrolan hari ini bermanfaat lah ya. Terima Iya, kasih insya Pak Allah. Yadi dan Ya, juga terima Bang kasih Melki. banyak. Kesempatannya. Oke. Puas ya, Wid? Puas. Besok kita lakukan perjalanan siap nih ke Papua. Papua. Jauh langsung ya. Jauh. Oke lah, daripada jauh-jauh Bang, kita dengerin aja Bang Oh Ivan ya. iya ya, yang segar-segar dulu. Kasih Bang Ivan. Oke.